Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Lailatul Badriyah di sini akan menanggapi video dari Gus Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang penghitungan pendapatan nasional. Yang mana teori pendapatan nasional di sini yaitu supaya kita bisa memahami tentang pendapatan nasional dan konsep pendapatan nasional dan cara menghitung konsep nasional menurut ekonomi Islam. Dan yang pertama di sini kita akan mengenal tentang definisi pendapatan nasional, yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, yaitu artinya di sini negara itu akan menghitung barang atau jasa yang diproduksi selama satu tahun. Setelah itu kita akan kita akan konsep pendapatan nasional yang diantaranya yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua yaitu produk nasional bruto, yang ketiga yaitu produk nasional neto, yang keempat yaitu produk pendapatan nasional neto, dan yang kelima di sini yaitu pendapatan perseorangan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan kita akan mengenal semua konsep yang sudah disebutkan tadi, yaitu gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas suatu wilayah, suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Maka di sini rumus yang digunakan yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat, yaitu DN atau dalam negeri, ditambah dengan pendapatan asing atau LN, pendapatan luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan mengenal produk nasional bruto atau GNP. Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara luar negeri. Maka rumusnya yaitu pendapatan WNI DN tambah pendapatan WNI LN dan pendapatan asing di DN. Dan yang selanjutnya kita akan mengenal tentang produk nasional neto atau bisa disingkat dengan NNP, adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal, dan rumusnya sendiri yaitu NNP sama dengan GNP kurangi D atau depresiasi, atau bisa disebut penyusutan barang modal. Dan setelah itu maka semuanya itu dihitung. Dan yang selanjutnya di sini yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Bisa jadi pendapatan itu dari bisnis atau bunga atau bagi hasil atau dan lain sebagainya. Semuanya itu dihitung. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP kurangi pajak tidak langsung. Dan yang selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan, yaitu apapun seperti karyawan perkantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Maka rumusnya yaitu disebutkan sebagai berikut: PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment.
dan memiliki nama lain disposable income. Dan pendapatan ini yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang, menjaga jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang menjadi investasi. Dan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau bisa dibilang pendapatan yang siap dibelanjakan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama, kita akan mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan yang ketiga di sini yaitu mengukur perubahan perekonomian. Yang keempat yaitu akan memudahkan kita dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dan yang kelima di sini yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Dan yang ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dan di sini juga akan dijelaskan tentang metode pendekatan nilai produksi. Metode pendekatan nilai produksi sendiri adalah menjumlahkan barang atau jasa. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode pendekatan pendapatan, yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor. Nah, produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan selanjutnya yaitu ada metode pendekatan pengeluaran. Metode pendapatan pengeluaran di sini adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi sektor pedesaan. Yang ketiga di sini yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang selanjutnya, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dengan sedekah. Dan di sini juga dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama seperti ghanimah. Yang dimaksud ghanimah sendiri yaitu harta rampasan perang bila terjadi peperangan lalu berhasil memenangkan shotnya harta yang didapatkan. Yang kedua terdapat shadaqah. Dan yang ketiga di sini yaitu terdapat sumber-sumber pendapatannya yaitu dari infak. Infak sendiri yaitu itu lebih banyak kepada kepentingan umum. Yang keempat yaitu zakat. Yang kelima usr atau bea cukai yang digunakan kepada eksportir. Yang keenam jizyah. Yang dimaksud jizyah yaitu pajak digunakan kepada non-muslim yang tinggi. Yang ketujuh kharaj. Dan yang kedelapan pajak tambang dan harta karun. Dan yang kesembilan yaitu wakaf. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.